Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ma'diyallahu ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfaquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Shadaqallah. Kepada pimpinan Nasyatul Aisyah Kabupaten Lampung Timur yang kami hormati, dan kepada Ayunda Nasyatul Aisyah dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan di bulan yang penuh berkah ini kita dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat teriring salam marilah selalu kita sanjungkan kepada murabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, sauri teladan kita yang insya Allah akan kita ikuti perjuangannya hingga akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Ayunda sekalian, pimpinan Nasyatul Aisyah dan Yunda Nasyatul Aisyah dimanapun berada, di awal mukadimah tadi saya menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya yang berbunyi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salihabba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkainya ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini, ketika kita berkenan untuk berbagi di sesama, keutamaannya luar biasa sekali Ayunda. Bahkan sebenarnya tradisi berbagi ini ya, selain kita sebagai seorang muslim yang melaksanakan itu, orang-orang yang bukan muslim sekalipun ketika mereka punya habit atau kebiasaan untuk berbagi, maka mereka pun akan memperoleh yang namanya imbal balik daripada berbagi itu sendiri. Jadi menurut sebuah penelitian yang pernah saya baca, itu penelitian dari Roger Hamilton, dia itu pengusaha dari Singapura. Beliau itu meneliti terhadap 38 orang terkaya di dunia, yang hasil penelitiannya itu dia menyimpulkan bahwa 38 orang terkaya di dunia ini ternyata mereka itu punya habit atau kebiasaan yang sangat-sangat baik. Jadi selain mereka itu ikhtiar, rajin ikhtiar atau usaha, mereka punya rahasia rezekinya itu berlimpah, usahanya lancar, yakni mereka itu rahasianya adalah senang berbagi kepada orang lain. Ini orang terkaya, teman-teman. Orang terkaya yang ada di dunia, dan itu fix, itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Roger Hamilton itu. Berarti nih teman-teman sekalian, apa yang dikeluarkan, apa yang dibagi oleh seseorang itu akan berimbas atau kembali lagi kepada orang yang berbagi tadi. Jadi apa yang dia bagikan kepada orang lain itu kembali kepada dia sendiri. Apalagi ketika kita nih yang beragama Islam, kita yang muslim, kita sebut berbagi itu dengan sodakoh, dengan infak, kemudian dengan apalagi wakaf ya, dengan nama-nama lainnya. Ketika itu kita laksanakan di bulan Ramadan, ternyata pahalanya yang awalnya 1 dilipat gandakan ketika dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi hadis dari Anas bin Malik mengatakan bahwasanya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Rasul menjawab, "Sedekah di bulan
Ramadan. Jadi Rasulullah ini adalah manusia yang paling dermawan di dunia. Terkhusus adalah ketika masuk ke bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah ayat disebutkan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu ketika dia itu diizinkan untuk hidup kembali di dunia, salah satunya apa yang akan dia lakukan? Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, dan ya Robbi, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan, sekiranya engkau mau menunda kematianku sedikit aja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nih. Jadi karena keutamaan bersedekah itu tadi, keutamaannya berbagi itu yang membuat orang yang ketika sudah meninggal diberikan tawaran atau dia menawar kepada Allah untuk kembali ke dunia adalah salah satunya untuk bersedekah. Karena itu adalah hal yang luar biasa. Kemudian keutamaan bersedekah di bulan Ramadan yang pertama, pahala berlipat ganda. Jelas ya, teman-teman sekalian paham ketika kita beramal soleh, beribadah, bersedekah di bulan Ramadan, maka kita akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, barang siapa yang pada bulan Ramadan mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, maka nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lain. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi luar biasa sedekah. Kemudian keutamaan yang kedua, menjadi penghapus dosa. Jadi ini hadis dari At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan kemudian yang ketiga, sodakoh itu atau sedekah itu meningkatkan rasa syukur. Ketika kita bersedekah, maka rasa empati terhadap sesama itu bisa tumbuh. Jadi sekedar pengalaman teman-teman sekalian ya, kita di Nasihatul Aisyah Belajar Selebah itu ada program berbagi di bulan Ramadan. Ada yang berbagi takjil, kemudian ada berbagi kebutuhan pokok ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi itu masih dalam lingkup Ramadan. Jadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi pengalaman yang saya rasakan bersama teman-teman itu ketika kita berbagi bahan pokok ya, sembako dan sebagainya, bahkan ada kue lebaran juga, ketika kita antarkan, kita sampaikan kepada kaum duafa yang ada di sekitar kita. Luar biasa teman-teman. Jadi ketika kita menyampaikan, kita memberikan apa yang sudah kita kumpulkan nih bareng teman-teman semua, kemudian kita antarkan doa yang mereka ucapkan untuk kita, kemudian kebahagiaan mereka. Jadi doanya itu benar-benar tulus, kemudian kebahagiaan yang mereka rasakan ketika mereka nggak ada, kita datang, kita ngasih. Subhanallah. Jadi kebahagiaan mereka itu nular ke kita. Jadi kita ikut merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Akhirnya apa? Meningkatkan rasa syukur kita dan menambah empati kita terhadap sesama kita. Kemudian yang selanjutnya itu membuka pintu rizki dan kebaikan. Jelas ya teman-teman. Jadi sedekah itu harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan sama Allah ketika kita ikhlas bersedekah, maka harta kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa mencobanya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu terbukti ya. Kemudian yang terakhir, keutamaan sedekah itu, keutamaan berbagi itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Jadi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi,
menyebutkan bahwasanya sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkan kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat saat kebanyakan manusia tidur. Dan itu jelas. Jadi Allah jelas memberikan kita ruangan di surganya kelak, di naungan, memberikan naungan di hari akhir nanti untuk kita yang gemar bersedekah, untuk kita yang mau mengeluarkan sedekah. Yunda sekalian dimanapun berada, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa dilapangkan hartanya, dilapangkan pula hatinya untuk senantiasa bersedekah. Cukup sekian dari saya akhiri Albiru Manitako, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.